Banyak yang bilang IHSG kita crash gara-gara MBG misalkan. Ini langsung aja ya, belak-belakan ya misalkan. Oke. Itu nggak ada relevansinya. Itu nggak nyambung. Karena kalau, apalagi konteksnya, IHSG saham itu kan investor asing. Ketika mereka invest di Indonesia, mereka cari keterbukaan, transparansi, accountability. Yang jelas kita nggak pernah mantauin harga-harga, karena menurut kita nggak penting gitu ya. Yang kita ingin itu bisnisnya bagus apa enggak. Jadi metode investasi kita ada namanya Makey Investing. Jadi Makey Investing itu cek momentumnya ada nggak? Age-nya kamu punya nggak? Terus secara kuantitatif, kualitatif, bagus atau enggak? Kalau menurut gua kemarin pun jatuh itu belum bottom. Belum bottom. Jadi ini kabar buruk, sorry gue di sini mungkin teman-teman berharap gue membawa kabar baik. Nggak apa-apa. Kita membawa realita ya. Jadi alert nih. Iya, jadi alert. Realitanya adalah kompetitor kita sekarang yang namanya Amerika itu lagi ada 3 tren utama. Sobat investor, Sobat IDX Channel kembali berjumpa bersama kami dalam podcast The Cuan IDX Channel bersama saya Fajar Wayong. Dan tentu kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir ya, Sobat investor, pasar modal Indonesia sedang menghadapi ujian. IHSG masih berfluktuasi meskipun kalau kita lihat ini kita taping di tanggal 6 Juli ya teman-teman ya. Kemarin 3 hari terakhir ya berhasil ditutup di zona hijau sih ya, menguat rally 3 hari beruntun. Tapi memang kalau kita lihat investor asing ternyata masih belum sepenuhnya kembali ya. Ini bahkan net sell-nya masih terus terjadi per 3 Juli kemarin begitu ya, lebih dari 70 triliun rupiah. Ini masih dibukukan oleh investor asing. Rupiah juga masih dalam tekanan, inflasi meningkat kemarin berdasarkan rilis dari data BPS, bahkan juga berbagai sentimen masih muncul ya dari dalam dan juga luar negeri. Tapi di tengah kondisi tersebut, Sobat Investor, Sobat IDX Channel, apakah kemudian ini saat yang tepat untuk mulai melirik peluang investasi? Nah, kita akan gali pada hari ini. Tentu narasumbernya nggak asing lagi, teman-teman juga pasti udah banyak yang nungguin ya sejak episode-episode sebelumnya yang juga sudah hadir. Kali ini saya bersama dengan Mas Benix. Mas Benix, apa kabar? Halo Mas Fajar. Sehat ya? Sehat, thank you. Oke, udah selesai jalan-jalan keluar negerinya? Udah ya. Nanti kemana lagi nih Mas? Kita next itu pengen jalan ke Cina. Wow. Ya, jadi Cina, New Zealand, sama Kanada. Kemarin kan baru balik dari Amerika. Dari Amerika kita ke India. Next itu harusnya di Cina. Sama Kanada. Oke, masih banyak agendanya padat-padat nih. Mampir juga nih ke podcast The Cuan. Makasih ya Mas Benix ya. Thank you Mas Fajar. Oke Mas Benix, kita ngobrol soal pasar dulu deh. Kita lihat kan 1 bulan terakhir pasarnya masih cukup bergejolak. Meski memang tadi sudah saya bilang sempat menghijau, tapi ya memang masih di bawah level 6 ribuan gitu ya. 5.900 kayaknya. Iya 5.000, dekat-dekat lah ya. Apa faktor terbesar sebetulnya yang membuat pandangan investor, terutama asing terhadap Indonesia sampai dengan saat ini? Apakah memang kecenderungannya masih cukup buruk, masih cukup negatif, atau Mas Benix punya pandangan lain? Kalau kita lihat, satu yang jelas sih ya, kan dari kemarin tuh banyak yang bilang, ini gue kesel banget sih pas nontonnya dari India bahkan. Banyak yang bilang IHSG kita crash gara-gara MBG misalkan. Ini langsung aja ya, belak-belakan ya misalkan. Oke. Itu nggak ada relevansinya gitu loh. Kenapa nggak nyambung? Karena gini, terlepas dari gue setuju kalau MBG itu harus dievaluasi gitu. Kalau ada kebocoran harus dibenerin. Itu nggak nyambung. Karena kalau, apalagi konteksnya IHSG saham, itu kan investor asing. Ketika mereka invest di Indonesia, mereka cari keterbukaan, transparansi, accountability. Dan itu yang dikritisi sama MSCI itu. Dan itulah yang membuat IHSG itu jadi crash. Kenapa? Karena selama ini IHSG kita ditopang bisa tembus sampai 8.000, 9.000. Karena ada saham-saham yang valuasinya tidak masuk akal. Ada yang PI 200, ada yang PI 400. Dulu bayangin investasi 400 tahun lagi balik modal. Nggak ada, kecuali di IHSG. Di Amerika aja, Microsoft aja PI-nya cuma sekitar 20. Artinya 20 tahun balik modal. Investasi di Microsoft. Kok bisa-bisanya di IHSG ada saham-saham yang 300 tahun belum tentu balik modal. Itu udah nggak logis. Dan itu dipertanyakan sama MSCI. Emang perusahaan lu bikin apa sih? Bikin AI kah? Bikin data center kah? Bikin microchip kah? Tidak. Karena ada ya aksi yang menurut gua ya salah satu, apa ya bilangnya ya, koordinasi lah. Yang kemarin jadi catatan MSCI, coordinated trading ya. Betul. Coordinated trading. Sehingga sahamnya terpompa naik, sehingga terlihat seolah-olah IHSG kita wow to the moon. Padahal ditopang oleh saham-saham yang sebetulnya kosong di dalamnya itu. Dan sekarang karena dikritisi sama MSCI, investor asing sadar, ya bener juga ya, kayaknya nggak bener juga gue beli saham ini. Bisa sampai 400 tahun lagi balik modal, nggak masuk akal. Kecuali dia bikin obat menyembuhkan orang mati jadi hidup lagi. Logis gitu kan, nggak ada nih. So dia check out. Ketika dia check out, ya wajar aja saham-saham itu collapse. Ketika saham-saham itu collapse, dan kita udah mention namanya berulang kali di YouTube kita. Lu siap-siap ya, dari tahun 2024. Itu gue udah mention. Nama sahamnya apa? Sebelum mereka makin naik daun dong di 2025-nya. Iya betul.
Oke, Di situ oke. persis di situ gue bilang ini saham bakal nyungsep ke 3.000-an. Ketika itu terjadi apa? Gua garansi IHSG diskon 50% ketika itu terjadi. Kenapa? Karena dia yang selama ini gendong IHSG. Bukan karena fundamental bisnisnya, no. Tapi karena ada koordinasi itu. Dan ini, ya again, ini nggak ada hubungannya sama investor asing. Namanya investor kan invest pengen cuan. Tapi ketika masuk kena prank, sebel, ya dia check out, wait and see. So yang kejadian hari ini adalah investor asing, wait and see. Wait and see. Ya, dia akan lihat itu benar atau enggak. Nggak ada hubungan sama MBG. Nggak ada MBG. Ya kalau dia kena prank di satu saham, kapok lah dia gitu loh. Dia akan cari sampai gimana sih aturan main yang bener. Benerin dulu dong aturan mainnya. Nanti kalau menarik ya gue akan invest. Berarti MSCI ini sebetulnya juga membuka mata investor asing juga yang tadinya mungkin cukup percayalah dengan saham Indonesia. Ternyata ada catatan-catatan itu membuka mata. Jadi wait and see sampai November nanti nggak? Yang kan MSCI masih belum tuntas nih. Kemarin meskipun kita disebut bertahan di emerging market atau gimana Mas? Betul. Itulah yang aku bilang dari awal tahun ya. Kita itu harus berpikir seolah-olah kamu adalah MSCI. Mereka bukan lembaga amal, mereka adalah perusahaan yang harus cari cuan. Dari apa? Dari jualan indeks. Orang-orang langganan indeks MSCI dapat duit. Mereka itu perusahaan for profit. Jadi kalau mau lihat yang terjadi di IHSG adalah ini kita udah bilang sebelum pengumuman. Betul. Gue bilang mulai bikin pola pikir kalau lu jadi MSCI apa yang lu akan lakukan. Di video itu gue bilang kalau gue jadi MSCI, gue akan tunda pengumuman bulan ini. Gue akan buying time. Kenapa? Karena ternyata terjadi hal-hal di luar dugaan mereka. Demonya tidak bikin kerusuhan. Indonesia tidak bubar gara-gara rupiah jebol 18.000, mungkin 19.000. Indonesia tidak bubar. Indonesia tidak crash. Itu semua di luar prediksi mereka. Mereka berharap tambah panik nih. Karena itu udah masuk ke worst case-nya mereka sebetulnya. Betul. Tapi ternyata kok kayaknya nggak kolaps-kolaps nih. Indonesia kagak gelap-gelap ini nih. So di situ gue bilang di video itu kita. Kalau gue jadi MSCI, gue akan tunda pengumuman ini. Ternyata faktanya dia tunda. Dia buying time. Seru nih. Dia buying time. Apa? Apa yang akan kita lihat dalam 3 bulan ke depan? Juli, Agustus, September. Ya, semoga nggak terjadi. Semoga yang gue bilang nggak terjadi. Tapi mungkin kita bakal lihat mungkin aksi terorisme skala besar. Waduh. Mungkin bukan di Indonesia. Yang bakal bawa ya ekonomi dunia nyungsep lebih dalam lagi. Dan bukan ngadi-ngadi karena ini udah terjadi dari zaman dulu pun. Ada polanya gitu. Polanya di World Trade Center. Terus ternyata menciptakan perang Irak. Terus kemarin itu cerita yang terus berulang-ulang aja gitu. Metode ini. Dan ya MSCI menurut gue melakukan hal yang bijaksana. Dengan dia buying time, hopefully within the next 3 months. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Harapannya. Harapan kita. Oke. Tentu, tapi kalau mereka kan pengen cari profit. Harapan mereka adalah ada apa-apa. Oke. Tapi kenapa sih MSCI tadi buying time selain yang tadi Mas Benex bilang? Apakah kemudian kan di satu sisi mereka juga tetap mengapresiasi apa yang sudah dilakukan tadi ya, buka data HSC lah, free floatnya dinaikkan lah. Apakah itu belum cukup gitu Mas untuk meyakinkan MSCI bahwa oke, sudah cukup, nggak usah sampai November, Indonesia udah pasti emerging market, nggak ada lagi ancaman-ancaman ke frontier market dan saham-saham Indonesia dimasukin lagi ke indeks. Atau memang belum secukup itu ya MSCI lihatnya? Gini, MSCI juga berada di dalam posisi yang super dilematis. Karena hari ini kita di emerging market itu kita duduk bareng Korea Selatan. Korea Selatan by size ada indeks namanya FTSI, Russell punya, itu dia sebenarnya udah dikategorikan sebagai negara yang udah maju, develop market. Di MSCI, Korea Selatan tuh harusnya naik level ke develop market. Faktanya hari ini dia berdiri sejajar sama Indonesia. Bahkan kalau dihitung poinnya, kita itu lebih baik dibanding Korea Selatan, bursa efek kita. Tapi marah yang dibikin kandidat buat naik level si Korea Selatan. Pertanyaan adalah, kalau Korea Selatan naik, Indonesia diturunin. Terus hilang dong FM ini. Si emergingnya itu. Si emerging market ini jadi kosong. Terus siapa? Oh, harus naik yang dari frontier dong. Siapa yang naik dari frontier? Vietnam. By design agendanya MSCI, harapan mereka Vietnam naik. Tapi jadi masalah, kalau Korea Selatan naik, Indonesia turun. Vietnam juga nggak mau naik. Udah habis yang namanya bursa emerging market ini. Jadi tidak ada skenario di mana MSCI itu bisa nurunin Indonesia. Kecuali Indonesia kasih alasan itu. So kalau dibilang nih sama teman-teman investor juga, gue sih nggak terlalu worry. Dari kemarin kita yakin 70% Indonesia survive, kita akan stay di emerging market. Karena mau manipulasi kayak manapun si MSCI ini, akan bingung dia ngisi kursi
emerging market ini. Apalagi kalau Korea jadi naik kelas, Vietnam nggak mau naik level, Indonesia harus diturun. Nggak ada skenario itu. Betul. Gitu. Karena size Indonesia kan juga cukup besar Size begitu ya. Indonesia cukup besar ya. Jadi cukup seksi untuk sekedar diturunkan begitu ya. Nah, mana lagi? Nah, ini berarti lagi-lagi memandang dari kacamatanya MSCI nih. Betul, selalu kita harus pakai sudut pandang mereka. Oke, untuk kemudian bisa memahami langkah apa yang kemungkinan mereka lakukan. Iya. Oke, tapi kalau kita ngelihat tadi kan investor asing view-nya kurang lebih ngelihat juga apa yang jadi concern-nya MSCI. Tapi investor lokal kita emang belum semampu itu Mas untuk jadi penopang indeks kita atau pasar saham kita. Kalau data terakhir, kalau dari segi manusia ya, kuantitas manusianya, jumlah Investornya. ya kita udah masif lah di atas 70% kan. Tapi dari segi kualitasnya, dollar ability to spend dollarnya, ya kita masih di bawah dengan investor asing. And that's okay, nggak apa-apa. Yang perlu dilakukan di Indonesia itu ya pendalaman. Kita waktu ngajar di Amerika, di New York, itu gua kaget. Gua ngajarin soal investasi, datang sekitar 200-an orang, ternyata mayoritas investor di sana itu profesinya suster, guru sekolah, ada polisi gitu, ada tukang Ini orang sampah. sana gitu Mas? Orang sana di situ. Pas gua ngajar. Dan disitulah gua kaget. Ternyata memang betul di Indonesia, di Amerika itu yang jadi milioner, mereka itu punya jutaan milioner setiap tahun, pensiunan. Kalau ditanya profesinya siapa? Apakah anak oligarki? Tidak. Apakah pengusaha? Tidak. Milioner di sana karena mereka dari kerja umur 18 tahun, 19 tahun udah sisihkan duitnya. Ada yang beli ETF, ada yang beli reksadana gitu loh. Profesi yang bahkan biasa juga kalau kita lihat normal aja. Tapi mereka udah bilang, Pak Benny saya bakal pensiun 7 tahun lagi nih polisi. Akhirnya gue main ke rumah dia juga, polisi ini 7 tahun lagi nih. Lebih baik duit saya taruh kemana ya? Soalnya 7 tahun lagi saya bakal terima uang pensiun berapa juta dolar gitu kan dari duit dia. Gue kaget di situ. Aku bisa gitu? Iya Pak, saya jadi polisi sejak lulus SMA. Umur 18 tahun udah jadi polisi, selalu sisihkan duitnya ke nabung. Pas kita ketemu umurnya udah 60-an sekian, ya dia terpaksa jadi miliarder. Terpaksa jadi miliarder karena terbiasa investasi. Nah, ini pembudayaan ini yang di Indonesia nggak ada. Akibatnya apa? Di Amerika Serikat, lebih dari 50% manusia di sana pasti punya rekening saham. Di Indonesia enggak. Kalau kita lihat jumlah investor saham di Indonesia itu nggak nyampe 20 juta orang. Mayoritas malah lebih banyak investasi di deposito atau surat utang. Yang di saham, ya kita masih jauh. Populasi penduduk kita bentar lagi 300 juta. Kalau mau 50% berarti minimal 150 juta manusia loh. Yang harusnya udah melek investasi saham. Ini yang kegagalan pengelola bursa. Menurut gue ini kegagalan OJK, ini kegagalan pengelola bursa yang seharusnya mereka lebih aktif turun ke bawah. Hey, daripada duitmu buat gonta-ganti handphone setahun sekali, buat apa? Invest. Tapi kemampuan kita emang cukup Mas? Kemampuan masyarakat kita di bawah itu? Seperti mereka suster bisa, polisi bisa? Cukup banget. Cukup banget. Amerika, imagine ya, mereka itu cuma dapat bunga 2%, 3% setahun happy. And then dari sana bisa berlipat-lipat jadi miliuner. Kita bisa. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi kita aja udah 5%. Pun kalau hari ini males-malesan ikut deposito, cari yang 7%. Bank-bank buku 4 masih ada 7%, 8%. Yang kalau dikalkulasi seharusnya dalam 30 tahun, mau profesinya cuma suster pun. Lu udah pasti gue garansi, kita ada kalkulator. Kita ada namanya kalkulator investasi. Lu harus buka sekolahsahambeni.com ya. Di situ ada kalkulator investasi. Lu cukup sisihkan 1 juta sebulan. Growing nggak usah banyak-banyak lah, mungkin 12% tuh. Dalam 1 tahun, lu pegang 30 tahun. Lu gua garansi jadi miliarder. Garansi loh, ini digaransi loh. Kenapa orang nggak lakukan itu? Hal yang sudah pasti. Kenapa orang nggak lakukan itu? Karena tidak dibudayakan. Nah, ini menciptakan opportunity juga. Ini yang dibilang sama MSCI, pendalaman, deepening, market deepening. Imagine, bursa efek kita hari ini mungkin harganya goceng. Ya, sekitar 5 ribuan ya. Bursa efek kita harganya goceng. Jumlah investor kita cuman nggak nyampe 20 juta manusia. Bayangkan kalau seandainya jumlah investor kita 50% dari jumlah penduduk dalam 10 tahun ke depan. Berarti ada 150 juta orang. Artinya kan naik 7 kali lipat. Artinya bursa efek kita hari ini 5.000 kali 7. Seharusnya kita bisa ke 35.000. So ketika ditanya Om Benix, menurut lu gimana bursa efek Indonesia? Gue sih yakin bakal jadi 20.000. Yakin banget gue. Jangankan 20.000, 35.000 bahkan. Asal apa ya semua orang jalanin fungsinya gitu loh. Akuntabilitasnya, evaluasi berkala, transparansi dijalankan, kalau ada sanksi administrasi dikasih, termasuk edukasi investor baru. Dan Indonesia punya size itu karena kita negara berkembang. Ya imagine lah
nilai ekonomi kita mungkin 10.000 triliun setiap tahun. 50% dari sana masuk ke market. Gede banget. 5.000 triliun setiap tahun masuk ke market. Oke. Kalau orang melek investasi. Betul. Jadi memang akhirnya tugas pemangku kepentingan, terutama bagaimana kemudian tadi di pening market, pendalaman, informasi soal pasar keuangan, pasar saham, investasi dan lain-lain ya. Karena memang potensinya cukup besar dan itu bisa kita pelajari dari negara-negara yang sudah melakukan itu. Gue boleh kasih contoh nggak? Satu ini seru. Boleh. Sorry, gue potong. Kemarin gue ada diundang ngajar di salah satu kampus di Jawa Timur. Universitas. Itu mungkin yang datang sekitar 400-an orang tuh. Gue kaget tuh. Lu datang sini bayar nggak? Bayar Pak. Bayar 4 jutaan. Hah? Buat datang ke acara itu bayar 4 jutaan. Oh ya udah oke lah. Terus gue tanya, bapak-bapak di sini yang ikut udah punya rekening saham belum? Coba dong angkat tangan yang udah punya RDN. RDN gitu. Ternyata yang angkat tangan udah punya RDN itu cuma 20% orang. Jauh banget. Gila, 20% orang. 80% yang datang gak punya RDN. Terus gue tanya, lu gak punya RDN, gak punya sekuritas, tapi lu datang acara, lu bayar 4 juta buat apa? Maksudnya adalah orang itu mampu. Sebenarnya kemampuannya ada. Gue tanya kerjanya bapak apa? Ada yang dagang di pasar, ada yang mayoritas petani. Petani sama nelayan, petani tebu banyak yang kemarin datang. Ini orang sebenarnya bisa jadi nasabah di sekuritas iya. Gitu ya. Gue tanya, bapak petani tebu ngapain sekarang? Ya Pak, saya sekarang omset saya naik Pak. Saya sekarang dapat duit sekitar 300 juta per tahun bersih dari bertani tebu. Saya bingung duitnya mau beli apa. Di situ gue shock loh. Gila. Ini lu bayar 4 juta rela datang ke acara saham, tapi lu sendiri nggak punya sekuritas saham. Astaga. Oke, itu jadi catatan menarik juga ya. Betapa di luar sana banyak juga yang masih pengen banget bagaimana berinvestasi, tapi nggak tahu nih step-stepnya gimana. Akhirnya mungkin datang ke acara Mas Benix kemarin gitu ya. Yes. Oke, kalau dia mungkin kita berandai-andai mereka yang di luar sana akhirnya sudah dapatlah literasi, sudah punya baru memulai atau mungkin sudah punya portofolio investasi. Mungkin mau dikit belajar dari Mas Benix. Mas Benix itu kalau ngelola portofolio investasi kayak gimana Mas? Evaluasinya seberapa sering dan untuk nentuin saham-saham ini masuk portofolio itu kayak gimana Mas? Yang jelas kita nggak pernah mantauin harga-harga karena menurut kita nggak penting gitu ya. Yang kita ingin itu bisnisnya bagus apa enggak. Jadi metode investasi kita ada namanya Makey Investing. Jadi Makey Investing itu cek momentumnya ada nggak, age-nya kamu punya nggak, terus secara kuantitatif, kualitatif bagus atau enggak. Baru abis itu kalau lu mampu sanggup investigasi. Jadi wajib investigasi. Kita nggak pernah beli kucing dalam karung. Mau perusahaannya ada di Bangka Belitung, pergi kita ke Bangka Belitung. Perusahaan ada di Maluku, pergi kita ke Maluku. Perusahaan dari Kalimantan, pergi kita ke Kalimantan. Karena kalau nggak jadi beli kucing dalam karung. And that's what we do as an investor. Sama kayak kita misalkan diajak invest, Ben atau Bro Fajar, kita invest yuk. Ada bengkel nih bagus, digondang dia. Pasti kan kita cari tahu dulu ya. Cek, rame nggak sih jalannya? Ada nggak sih jangan-jangan kuburan lagi nih bikin bengkel? Kan realitanya kita harus lakukan itu. Kalau nggak beli kucing dalam karung. Nah, kita lakukan itu. Nah buat teman-teman, hal yang paling penting ya perusahaannya bagus. Nggak mesti profit di gua. Di gua nggak mesti profit. Gua pun nggak senang beli perusahaan yang bagi dividen. Sangat tidak suka. Karena artinya dia males-malesan. Lebih baik dia buka cabang lagi, ekspansi, beli mesin baru, hire karyawan baru. Jadi bisnisnya tambah tumbuh. Kita aliran capital gain. Mungkin karena kalau capital gain pajaknya rendah ya. Dividen kan ada banyak. Pajak dividen juga lebih tinggi. Jadi kita sangat excited. Kayak momen-momen sekarang ISG kita sangat happy. Kayak kemarin kan udah berulang kali gue bilang dolar bakal menguat, rupiah melemah. Banyak orang yang panik. Kita happy. Karena kita investasi di perusahaan-perusahaan yang menghasilkan duit dalam bentuk dolar. Padahal biaya-biaya dia, operasional dia, bayar gaji karyawan dia pakai rupiah. Hari ini jadi kenyataan perusahaan ini tahun lalu mungkin cuannya nggak nyampe 5 triliun. Tahun ini harusnya di atas 10 triliun. Jadi profit. So, create a lot of opportunity lah di dunia saham. Yang penting apa tahu apa yang kalian beli. So, we have to check. Karena kita beli saham. Banyak orang fokus di harga. Salah. Lu harus fokus di bisnis perusahaan itu. Because behind every stock there is a company. You should find out what it's doing. Lu harus cek perusahaannya. So ketika market kayak crash kemarin, lu nggak akan panik. BCA jatuh ke bawah 5.500. Kita udah bikin videonya dari tahun lalu. Siap-siap ya ini bakal turun. Karena kita udah tahu sebenarnya value dari si company-nya itu. Betul. Gitu malah ya. ketika dia jatuh ya kita beli lagi. It's time to buy gitu It's ya. time to buy. Bukan rekomendasi jual atau beli saham BCA. Contoh aja, contoh. Iya, sharing. Oke. Kita mau orang paham apa yang kamu beli. Nah realitanya nih Bro Fajar, di Indonesia banyak orang misalkan punya rumah.
Lu punya rumah 2M di BSD. Lu udah beli di rumah itu, nyaman, happy gitu. Tiba-tiba ada orang datang, bro Fajar, rumah lu bagus, gue beli ya 700 juta. Lu mau jual nggak? Enggak dong. Kenapa bro? Loh, harganya tadi 2M. 2M. Iya. Dia beli cuma 700 juta. Dia nawar 700 juta. Ya dong, BSD kan prospeknya masih... Iya, prospeknya bagus. Tetangga lu bahkan jualnya 2,3. Kenapa jadi gua mau terima sih itu ya? Di IHSG orang lakukan itu. Analoginya gitu. Yes. Dia Oke. udah pegang saham ini di harga 7.000. Tiba-tiba besok ada orang datang, bro gue beli ya 2.000 perak. Dijual sama dia. Kan konyol. Oke, itu berarti maksudnya juga mensimulasikan kalau mungkin harganya ada orang lihat lagi turun gitu ya. Padahal kita tahu realnya gitu. Iya, kenapa? Karena waktu dulu Bro Fajar beli rumah, Bro Fajar udah cek. Rumah gua deket sekolah internasional, rumah gua deket pintu tol, rumah gua bersih, keamanannya terjaga. Karena udah cek mengerjakan tugasnya sebagai investor rumah. Giliran beli rumah dilakukan itu. Tapi Giliran ada momen investasi nggak Mas bahwa kejadian kayak gitu kejadian juga di pas Mas Ben investasi yang awalnya sudah bagus segala macam tiba-tiba di tengah jalan berbeda lagi tuh Oh valuasinya. ada, sering. Kita ada. Nah itu sarannya apa tuh buat teman-teman juga? Ya makanya yang kita harus cek itu bukan ke harga sahamnya. Harus cek ke bisnisnya. Kita ada cek di sebuah perusahaan, mungkin teman-teman tahu, perusahaan berhubungan dengan penerbangan. Itu gue beli dari harga cepet naik ke 200, terus kemudian naik ke 1.400. Happy. Gue investor yang sangat happy di dunia penerbangan. And then kita lakukan yang sama juga, investasi lagi di sebuah perusahaan penerbangan. Karena gue tahu ini direkturnya bagus, orangnya jujur, bersih. Gue beli nih harga sahamnya nih. Harganya gocap kayaknya kalau nggak salah 50 berapa gitu, naik jadi 60 segala macam. Wah bagus sih, gue seneng. Even perusahaannya rugi, tapi gue udah tahu dengan ada dia, ini akan berubah jadi perusahaan profit. Di tengah jalan diganti dong ini orang. Oh gitu. Di tengah jalan panik dong kita. Tapi inilah bisnisnya. Akhirnya kita keluar. Untungnya mungkin nggak nyampe 30% lah. Oke, jadi adjustment di tengah-tengah juga perlu dilakukan begitu ya kalau memang sudah tidak sesuai dengan skenario yang kita bikin di awal gitu loh. Okay. Karena itu salah satu faktor penting dia bisa profit. Ketika faktor penting yang namanya governance, manajemen yang bagus tiba-tiba berubah, ya lu jangan berharap skenario lu dibawa dijalankan gitu. Jadi gue nggak fokus dengan harga nggak penting. Oke. Bisnisnya gimana? Oke. Menarik ini jadi catatan juga ya teman-teman ya. Ini ada stylenya dari Mas Benny yang juga mungkin bisa ya mungkin saja cocok untuk diaplikasikan di teman-teman semua. Oke, kalau kita ngelihat tadi kita balik lagi ke market Mas Ben. IHSG kan kemarin juga sudah sempat menghijau begitu ya. Tapi asingnya masih mencatatkan net sell. Apakah kemudian kalau kita lihat pendorong IHSG ke depan apa lagi nih Mas Ben? Investor asingnya mau ngelihat apa lagi sih dari Indonesia? Sorry ya, gue harus mengabalkan kabar buruk nih. Waduh. Kalau menurut gue kemarin pun jatuh itu belum bottom. Belum bottom. Jadi ini kabar buruk, sorry gue di sini mungkin teman-teman berharap gue membawa kabar baik. Nggak apa-apa. Kita membawa realita ya. Jadi alert nih. Iya, jadi alert. Realitanya adalah kompetitor kita sekarang yang namanya Amerika itu lagi ada 3 tren utama. Yang pertama adalah Kevin Wirtz, orang yang gantiin Jerome Powell menjadi bosnya The Fed. Kemarin orang berharap dia menjalankan agendanya Donald Trump ngurungin suku bunga kredit. Kemungkinan besar yang akan dia lakukan bahkan adalah naikin. Justru naikin ya. Kredit. Ya. Kalau bunga naik di Amerika Serikat, orang lebih happy nabung dolar. Bunga deposito naik, ngapain nabung di saham? Sama ada resiko. Nabung di Amerika Serikat, nabung deposito, nabung surat utang, udah fix. Mau besok ada kiamat pun dia bayar bunga itu kan ya. Jadi kita lagi ada kompetitor. Kompetitor kita kemungkinan besar bakal naikin terus suku bunga dia. So, bukan cuma kita yang harus wajib takut sih. Semua orang bakal harus takut karena duit bakal berlomba-lomba. Larinya ke sana. Lari ke sana. Karena lumayan tinggi ya sekarang. Ya sama Indonesia aja rate-nya udah nggak gitu jauh tuh. Kalau secara. Yes. Artinya teman-teman harus siap-siap. Indonesia akan harus terpaksa naikin lagi suku bunga kredit di dalam negeri. Artinya apa? Ya kembali juga investor di Indonesia kan bisnis ya. Bisnis realnya mereka harus ngutang ke bank. Betul. Harus bayar bunga ke bank. Bebannya jadi lebih tinggi. Artinya profitnya bisa jadi minus. Investor yang aware akan hal ini bisa jadi check out. Mereka akan taruh ke yang lebih safe. Ya udah kalau gitu gua nabung juga. Gitu loh. Nah ini kompetitor kita yang paling besar. Dan kemungkinan besar itu yang akan terjadi. Amerika Serikat akan naikin suku bunga dia. Nah yang kedua, udah Amerika Serikat narik duit-duit masuk ke negara dia. Yang kedua, dialah ibu kota AI planet bumi sekarang. Dan ini yang lagi dipompa naik. Indonesia tidak punya perusahaan AI. Betul. Indonesia tidak punya perusahaan semiconductor. So yang terjadi adalah teman-teman makin banyak perusahaan-perusahaan AI. Bentar lagi by the way mau IPO ChatGPT.
Cloud mau IPO, Waduh, makin Anthropic banyak ya. tuh tambah banyak, duit bakal pindah ke sana. Yang sebelumnya kita berharap orang Jepang nanti invest ke ISG gitu kan ya. Orang dari Jerman, orang dari Cina. No, mereka akan follow the money. Karena mereka melihatnya Melihat langsung ke sana. itu, trennya adalah AI, kita nggak ada AI, ya mereka akan ke-download semua di sana. Dan itu bisa jadi tercipta the next bubble. Tahun 2000 bubble.com. Teman-teman akan saksikan bubble AI. Oke. Ketika itu semua terjadi. Apakah trennya bakal segera terjadi? I think in the next 2 or 3 years. Kita akan bubble di sana. Terus ke pasar kita jadinya seberapa signifikan tuh Mas? Ini kembali lagi nanti ya sama si MSCI lagi. Mereka bisa Oke. manfaatin momen itu nggak? Dan Indonesia bisa nggak prop up yang tadi? Kita sebetulnya ada banyak peluang di ESG. Menurut gua, behind every crash itu selalu lot of opportunity. Contoh, neraca dagang kita minus. Betul. Banyak orang Pertama panik kalinya kemarin dalam sejarah defisit ya. dalam 6 tahun. 6 tahun terakhir 2020 dari COVID. 2020. Iya. Kabar baik atau kabar buruk? Tergantung dari sudut mana sebagai investor. Kita nggak bisa bilang itu hal jelek karena berdasarkan 1 bulan minus. Ya. Kita kan harus lihat kinerja perusahaan pun dihitung 1 tahun gitu. Betul. And that's to be expected. Kenapa? Simpel aja. Let's say kita terbiasa ekspor 1 ton sawit. Dulu nilainya $1 15.000. Oke ya. Terus sekarang gara-gara rupiah melemah, $1 jadi 30.000. Apakah artinya ini jadi berkurang valuasinya? Tapi gara-gara kita 1 ton itu bukan lagi terima $1 karena kita jual di harga 15.000, tapi dolarnya udah melemah, 1 ton ini jadi setara $0,7. Logikanya secara dolar nurun apa naik sawit kita harganya? Secara dolar ya. Tadinya kan 15.000 $1. Ya. Tiba-tiba $1 itu udah nggak 15.000, $1 itu 30.000. Berarti ini jadi nilainya $0,5. Artinya logikanya tetap 1 ton sawit. Sama 1 ton sawit. Tapi nilainya nggak $1 lagi nih. Karena rupiahnya melemah jadi 0,5. Logis nggak? Logis banget. Akan lebih parah lagi ketika pesanan tonasenya juga berkurang. Nah ini kenapa kita ke India kemarin. Jadi di India udah bikin program buat ngurangin belanja CPO dari Indonesia. Oke. India. Kena juga dong kita ya akhirnya. Bukan cuma India, Cina juga lakukan yang sama. Kenapa? Karena mereka mau melindungi cadangan devisa mereka. Mereka beli sawit dari kita bayar pakai dolar. Betul. Kan? Akibatnya habis nih rupiah. Kita merasa Indonesia paling dizolimin ya sama dolar. Kagak. India lebih nyungsep lagi nih dibanding rupiah terhadap dolar. Sampai bikin program proteksionisme versi dia ya. Betul. Salah satunya yang kena ya sawit kita. Nah, ini menekan nggak sektor kita? Iya. Tapi again, namanya dunia investasi. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Karena pada saat yang sama, pemerintah juga bikin program-program B50. Ya. Pemerintah juga bikin ada program nanti etanol 5, etanol 10 gitu. Ya teman-teman yang bisa lihat ini bisa lihat, oh itu creating a new opportunity. Oke. Gitu sih. Ada opportunity selalu di saat terburuk pun gitu ya. Yes. Ini Mas Ben udah ngasih alert lah teman-teman bagaimana kemudian kondisi ke depannya, apalagi kemudian di pasar-pasar maju seperti Amerika tadi ada kondisi-kondisi demikian. Nah kalau ngelihat kondisi sekarang gitu ya, untuk teman-teman di luar sana strategi yang paling bisa disarankan paling oke lah, apakah ya udah beli bertahap atau jadi wait and see juga ikut tadi seperti MSCI dan investor luar. Ya, kalau follow kita di YouTube ya, kita udah dari akhir tahun 2025 bilang lo harus hold cash. Kita lebih dari 70% cash, hold cash. Terus apa yang dilakukan sekarang, kita belanja bertahap. Jadi kita belanja bertahap, tetap jangan pernah all in di satu saham. Saran gue, tidak boleh lu all in di satu saham. Kalau mau belanja bertahap. Sampai ada kejelasan nih dari si MSCI ini. Gimana permainan politiknya mereka lah. Buat bikin negara berkembang ini jadi budaknya mereka. Kita ikutin aja permainan mereka gimana. Tapi again, kita tidak pernah takut dengan namanya market. Karena tadi, yang namanya crash itu create opportunity. Justru ini momen di mana orang-orang pada belanja murah. Dan gue udah lihat kok dari kemarin banyak investor Singapura, banyak investor dari Amerika, diem-diem dia belanja. Ya, kita tahulah permainannya. Ya. Boleh di-spill dikit nggak, Mas? Yang jadi lirikan mereka tuh apa tuh? Ada mungkin nggak mesti spesifik banget, tapi bisa digambarkan mungkin teman-teman nanti cari sendiri. Aduh, gimana ya? Jadi kalau lihat ada sempat di-mention di perjanjian dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia yang sempat dibatalkan sama Mahkamah Agungnya Amerika. Itu kalau baca footnote-nya, itu ada
komoditas yang memang diincar sama Oke. Amerika Serikat. Dan nilainya naik terus, barangnya pun langka. Mereka nggak ada pilihan, mereka harus punya itu. Kenapa? Ingat, yang namanya AI itu butuh energi listrik. Oke, tapi investor AI juga nggak mau pakai energi yang kotor. Artinya mereka harus pakai energi yang bersih. Energi yang bersih dapat dari mana? Dari matahari mungkin, EBT. mungkin dari air, yang nggak bisa matahari ini nyala 24 jam. Masa abis itu mati lampu servernya? Bro, sorry hari ini mati lampu dulu nih soalnya matahari udah padam. Nggak mungkin dong. Artinya mereka harus bikin storage. So that's why they have to acquire it. Jadi pelan-pelan di belakang mereka pada belanja nih di Indonesia nih. Karena arahnya semua bakal serba AI. Dan AI butuh lot of energy. Oke, jadi kalau bisa kita sarikan gitu ya, banyak juga company-company di luar atau mungkin emiten-emiten yang sahamnya beredar bisa jadi bidikan, salah satunya indikasi dari situ gitu ya. Tinggal apa company-nya ya dicari sendiri aja gitu Kalau ya. yang orang-orang yang tinggal di Jawa Barat, dia tahu yang gue omongin karena banyak sedikit clue kayak Amazon itu udah sadar gitu kan. Ya udahlah kalau kita memang disusah impor bahan baku itu dari Indonesia, akhirnya dia buka di sini. Oh, Jadi Amazon dia udah buka di sini, Google udah buka di sini. Salah satu perusahaan data terbesar dari Eropa buka server juga di sini gitu. Ini udah masif loh. Siap. Boleh teman-teman dicari tahu ya kalau memang masih cocok, mungkin berarti akhirnya sama nih dengan apa yang udah di spill dikit oleh Mas Benny. Oke, Mas Ben, kalau rupiah lah sedikit aja soal rupiah. Dengan pelemahan rupiah, valuasi saham kita nih ada ngaruhnya nggak atau benang merahnya di mana nih, dan ke ekonomi kita juga gimana Mas Ben? Again ya, namanya juga kita investor, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Kita berusaha supaya kita ambil posisi supaya kita yang diuntungkan gitu loh. Karena yang namanya pelemahan rupiah itu mau nggak mau jumlah orang Indonesia bertambah terus. Begitu lahir terus, kawin terus, ujung-ujungnya makan tahu tempe terus, kedelainya kita impor, tepungnya kita impor. Nanti udah gede beli motor, bensinnya kita impor. Jadi semuanya akan arahnya ke sana. Jadi rupiah mau siapapun, mungkin presidennya atau kan di desa menterinya. nggak pakai dolar Mas. Tapi realitanya kita butuh orang Indonesia hobinya adalah konsumsi barang-barang impor itu gitu loh. So akan terus melemah. And that's okay kalau kita dalam posisi negara yang bisa ekspor terus. Ekspor kita bisa lebih tinggi dari impor. So yang dilakukan oleh negara atau pengusaha dalam konteks yang lebih kecil, ya kita harus sudah mulai punya orientasi ekspor dan kasih nilai tambah terhadap produk ekspor kita. Nah, buat teman-teman di sini artinya kamu bakal lihat, gue yakin pengusaha di bawah cerdas lah. Udah banyak yang ambil langkah lebih cepat nih. Betul. Mereka lakukan hilirisasi lebih awal. Ada yang hilirisasi dari tekstil, ada hilirisasi dari kain dibuat dari pohon pisang. Lu bayangin pohon pisang dari Filipina, dia impor, dirubah jadi kain, terus diekspor di India. Jadi gue kaget lihat orang India kan nggak boleh makan hewan ya. Mereka vegetarian. Sapi apalagi gitu ya. Jadi di sana itu ada tren pakai baju kainnya itu dari tumbuhan yang diolah. Serat pisang, iya. Pas gue lihat buatan mana? Bali, bro. Ada yang dari Jawa Timur. Oh iya hebat. Ini korelasi. Nah yang kedua, ya harus lihat juga dari sudut pandang investor. Kalau pelemahannya juga terlalu drastis, ya dia kan investasi itu rubah mata uang originalnya. Dari dolar dia convert ke rupiah. Rupiahnya dia belanja saham Indonesia. Percuma saham Indonesia let's say naik 10%. Tapi nilai dolarnya minus 20%. Dia nggak untung juga, dia udah kalah secara kurs. So itu yang harus di-manage sama kita. Pelemahan itu bagus. Sekali lagi ya, pelemahan rupiah itu bagus. Asal apa? Terstruktur, terjaga, metodologis. Ini yang sengaja dilakukan sama Vietnam juga. Karena nggak apa, kalau rupiah kita menguat, katakan $1 1.000 perak. Mati eksportir kita. Selesai. Yang bahagia importir. Kita nggak mau negara kita jadi negara importir. Kita mau negara kita jadi eksportir. Yang penting adalah manageable, makanya manageable ya. Jadi pelemahan itu harus terstruktur dan memang harus melemah terus. Baik itu catatan begitu ya, ngelihat kondisi rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat. Mungkin kita udah di ujung-ujung nih Mas Ben, keterasa ya. Kayaknya harusnya 1 jam 2 jam kayak Mas Ben ya. Mas Ben kalau bisa ngasih saran lah atau mungkin dalam tanda kutip nasihat atau kata-kata yang diharapkan berdampak kepada teman-teman investor di luar, apa Mas Ben yang bisa Yang paling disampaikan? penting ekonomi kayak sekarang, lu jangan boros. Segera kurangin kalau lu punya cicilan-cicilan yang nggak jelas. Kenapa? Teman-teman akan lihat suku bunga makin lama makin mahal, makin naik. Wajib. Ujung-ujungnya apa? Orang yang nggak siap bakal gagal bayar.
NPL perbankan harus tinggi. Lu harus bijak dengan pengeluaran lu. Nggak perlu istri baru setiap tahun, handphone baru setiap tahun, ganti motor terus nggak ada endingnya. No, bijak dengan pengeluaran lu. Harus. Kenapa? At the end of the day, lu akan lihat lu bisa dapat barang-barang saham, maksud gue investasi yang lebih layak dengan yang harga diskon. Ini momennya nih buat teman-teman, harus sesegera mungkin kurangin lu punya cicilan, pinjol kayak apa kayak, kurangin. Bayar sesegera mungkin. Lu bakal kaget kalau nggak lihat suku bunga KPR lu makin naik. Oke. Hati-hati lu. Oke, siap-siap itu jadi pengingat kita gitu ya, bahwa jangan tambah hutang kalau bisa ya. Jangan tambah utang, kalau bisa malah lunasin lebih awal atau cicil pokoknya lebih awal. Oke, karena sambil juga kita bisa melihat opportunity apa yang bisa kita lihat salah satu di pasar saham begitu ya. Kalau kita uangnya mungkin available gitu ya, jadi kita bisa melakukan langkah-langkah yang akhirnya berdampak keuntungan juga buat kita. Dan di ekonomi saat in this economy kalau In kata this anak-anak economy. muda ya. Yeah. Jadi kita harus benar-benar sigap, benar-benar melihatlah langkah-langkah yang kita lakukan. Baik, Mas Ben, ini kita sayang banget waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast The Cuan hari ini. Nanti kita gali lebih lanjut lagi kalau ada insight-insight menarik ya. Thank you, Teman-teman Mas jangan Fajar. lupa saksikan podcast The Cuan IDX Channel hanya di YouTube IDX Channel dan juga TV IDX Channel. Saya Fajar Wahyong. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you Mas Bye-bye. Ben. Thank you.